إنك على كل شيء قدير وبالإجابة على دعائنا جدير وصلى الله على خير خلقه محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا الله يا إلهنا يا رب كل شيء لا إله إلا أنت. Ya Allah, kami titipkan lahiriah batiniyah kami titipkan jismaniyah ruhaniyah kami titipkan semua jemaah yang hadir di majlis ini beserta keluargamu dan beserta semua orang yang terkait denganmu. Minta dijaga ya Allah dari segala keyakinan yang salah, minta dijaga dari segala pemahaman ilmu yang salah, dan minta dijaga dari segala mara bahaya. Wabil khusus musibah corona, innaka ala kulli syai'in qadir, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menetapkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita semua bisa berkumpul bersama. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan, untuk saling menasehati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan niat dan tujuan agar kita semuanya memperoleh ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan kita mau hadir di majlis ilmu, dengan kita niat mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dengan perilaku ini, dengan kegiatan ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita
kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Maka subhanallah, di malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Ciri-ciri orang yang beriman itu seperti apa? Yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa orang yang beriman itu memiliki sifat yang seperti apa, maka insya Allah di malam hari ini kita akan membahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15 telah berfirman yang artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Iman itu apa? Iman adalah tasdiqun bil qalb, membenarkan di dalam hati dengan segala apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini, kita mempercayai bahwa segala apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang hak, adalah sesuatu yang benar. Baginda Nabi SAW telah mengajarkan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada zat yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah yang hanya patut disembah oleh kita semua, karena Allah adalah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang mengurusi kita. Allah adalah Rabb. Telah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa makna Rabb ini memiliki 4 makna. Yang pertama adalah Al-Ilah, Tuhan, Tuhan semesta alam. Yang kedua adalah Al-Malik, subhanallah, Raja, As-Sayyid, sang pemimpin. Kemudian Al-Muslih, sang perumat. Maka ketika disebut Rabb, Tuhan, Allah itu bersifatan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika disebut Rabb, maka artinya bahwa Allah adalah Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang merumat kita. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika pemahaman yang seperti ini kita tanamkan dalam hati, dan kita meyakini, mempercayai tanpa ragu, maka dalam hati kita telah tertanam yang namanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak akan mungkin bisa ada dalam hati kita kalau kita tidak mengenal yang namanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu dari siapa? Siapa yang
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang pengen bisa mencintai Allah, siapa yang pengen bisa mencintai Allah, inti dari mencintai Allah ini apa? Pengen juga dicintai oleh Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tindak tanduk tingkah laku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti ini maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwa kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari siapa? Lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini bahwa segala apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang hak dan benar. Maka pemahaman ini jika ditanamkan dalam hati, maka kita telah ada yang namanya iman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu dengan keyakinan mereka tersebut. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang hak, yang diutus oleh Allah kepada kita semua untuk membawa agama yang hak, yaitu agama Islam, untuk mengajarkan kepada kita semua ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Saksi. Sebagai seorang saksi, sebagai seorang pembawa berita kabar gembira, dan sebagai orang yang memberi peringatan. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengetahui hal demikian, kita masukkan di dalam hati tanpa adanya keraguan. Tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan keyakinan ini tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati. Tidak hanya orang beriman itu disebut dengan ya sudah kita mempercayai Allah sebagai Tuhan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Sudah kita percaya ya itu betul, telah beriman. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pengen bukti, pengen tanda bahwa kita itu betul-betul tidak sih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa keraguan adalah orang-orang yang mau berjihad, mau bersungguh-sungguh mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk bisa menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini disebutkan bahwa orang-orang yang beriman tidak hanya orang yang mempercayai dalam hatinya, tapi harus ada action, harus ada praktek nyata. Dengan apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Harus ada bukti nyata atas kesungguhan kita mempercayai bahwa Allah Tuhan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Buktinya dengan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kita mau bersungguh-sungguh dengan jiwa kita, dengan harta yang kita miliki atau segala apa yang kita
diserahkan untuk bisa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahwa orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengaku saya cinta Allah, saya cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika punya rezeki lebih, punya harta yang lebih, tidak mau berbagi, tidak mau berbagi kepada sesama, maka ini mana dicintanya? Mana bukti keimanannya? Maka bohong orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, orang-orang yang mengaku punya iman kepada Allah, punya iman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi masih tinggal kewajiban umpama, masih enggan mempraktekkan sholat 5 waktu, masih enggan mempraktekkan banyaknya kebaikan. Karena apa? Allah meminta bukti, Allah meminta tanda bagi kepada orang-orang yang mengaku cinta, mengaku punya iman kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maka perlu adanya kesungguhan praktek nyata di dalam diri kita dan di dalam segala apa yang kita miliki. Kita punya kesehatan, punya kekuatan. Coba kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan ini, kekuatan ini digunakan untuk apa? Mau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita punya harta yang lebih, rizki yang berlimpah, coba mau tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau tidak berbagi kepada sesama? Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat lain mengatakan, am hasibtum am tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kita mengira bahwa kita adalah ahli surga? Apakah kita mengira bahwa kita akan masuk surga? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala belum menguji kita sampai di mana kesabaran kita mau mentaati, mau menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan mau menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dan Allah belum menguji kita kesabaran kita sampai di mana. Jika kita dikaruniai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sabar tidak ya untuk menjaga kenikmatan ini? Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian dan yang lainnya, sesuatu yang tidak enak, mau sabar tidak ya dengan ujian yang Allah berikan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya ketika kita diciptakan itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kita. Untuk apa Allah menguji kita? Untuk mengetahui sampai di mana kualitas, kedudukan, tingkatan keimanan yang ada di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini logikanya seperti ini, ibu-ibu, subhanallah. Seperti ini, mbak-mbak pondok. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada kita, seorang lelaki yang mengutarakan cintanya kepada kita, tapi hanya sekedar ngomong, hanya sekedar ucapan, tanpa adanya bukti praktek nyata, maka kita percaya atau tidak? Tidak percaya. Contoh umpama tidak mau disuruh mengantarkan umpama ke tempat sekolah atau ke kampus atau yang lainnya, tidak mau, dan yang lainnya, maka subhanallah, ini bukti cintanya mana? Kalau ada seseorang yang mengaku cinta kepada orang lain, itu apa buktinya? Pengorbanannya seperti apa? Umpama seorang suami mengatakan saya cinta kepada istri saya, tapi subhanallah istrinya ditelantarkan, tidak dinafkahi, umpama diperlakukan dengan tidak baik, mana bukti cintanya? Bohong bukti cintanya ini. Karena cinta itu perlu diekspresikan, perlu dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku punya iman, kita mengaku cinta kepada Allah,
ditinggalkan, maka ini. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan tanpa ragu, dengan dibuktikan dengan tindakan nyatanya, mau bersungguh-sungguh atas dirinya, mau bersungguh-sungguh, mau mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau meluangkan waktunya untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita sekarang ini mau duduk bersama di tempat ilmu untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, teman-teman yang jauh-jauh dari rumah ke sini, subhanallah, semoga ini jadi bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, enakan juga di rumah umpama nonton TV, selonjoran sambil tiduran, umpama sambil ngobrol yang lainnya, tapi alhamdulillah dibela-belain sekarang malam-malam mau datang di majelis ilmu. Maka ini Allah sedang menguji kita. Tapi alhamdulillah sekarang kita berkumpul bersama. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang bisa mencintai Allah dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Oleh karenanya subhanallah, di dalam Al-Quran ada surat Al-Asr itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, demi masa sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Subhanallah, ini kata Allah. Sedangkan Allah itu kalau berkata hak, tidak bohong. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didahului dengan sumpah, wal asri, demi masa. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Subhanallah. Illa, kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mau beramal saleh. Di sini subhanallah, Allah tidak hanya menjelaskan orang yang beriman, tapi Allah juga mengaitkan orang yang beriman ini dengan orang-orang yang mau beramal saleh. Artinya apa? Iman itu butuh bukti nyata. Iman itu butuh diperlihatkan dalam tingkah laku keseharian kita. Kita tidak hanya sekadar meyakini saya orang Islam, saya meyakini Allah Tuhan saya, Allah yang memberi rezeki kepada saya, Allah yang memberikan segalanya kepada saya, tapi kita masih tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, masih suka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana bukti keimanannya? Karena kata Allah, semua manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan mau beramal soleh. Orang yang beriman dan mau beramal soleh, artinya apa? Keyakinan kita kepada Allah ini, keyakinan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini dibuktikan dengan tindak tanduk kita yang nyata, dengan perilaku keseharian kita yang nyata, dengan apa kita berusaha sedikit demi sedikit mau mencontoh, mengikuti pribadi baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit demi sedikit mau pengen menjadi orang yang lebih baik lagi dalam setiap saatnya, dalam setiap hari
ta'ala. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang beriman ini, orang yang tidak merugi ini adalah orang-orang yang mau beriman kepada Allah, dan imannya tidak sekedar dalam hati, tapi dibuktikan dengan perilaku nyata. Kemudian orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mau saling menasehati dalam kebenaran, mau saling menasehati dalam kesabaran. Karena seperti ini, kembali lagi kepada iman dan amal soleh. Tidak akan mungkin seseorang bisa menjaga keimanannya, atau tidak akan mungkin seseorang bisa berlaku amal soleh dengan baik kalau dalam dirinya tidak ada pemahaman ilmu terkait dengan iman atau amal soleh. Betul tidak Ibu? Bisanya seseorang dapat menjaga keimanannya, dapat memperbaiki tingkah lakunya sehingga bertambah amal solehnya, ini dari mana? Dari pengetahuan, dari ilmu. Maka ilmu ini didapat dengan cara apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam jalan kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Sekarang ini kita duduk bersama di tempat ini sedang mempraktekkan makna wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Karena kata Al-Qur'an, ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, berilah nasihat, karena sesungguhnya peringatan ini, nasihat ini sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Nasihat sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maka subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa nasihat, peringatan, mau'izah itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin ketika kita telah dinasihati, telah diberi pengetahuan, diberikan pengajaran, diberitahu tentang kebaikan dan keburukan, tidak mempan dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang beriman atau tidak ya? Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi pertanyaan di dalam diri kita sendiri. Karena kata Allah, nasihat, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maka ketika kita subhanallah mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, tidak ada bekasnya dalam diri kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, maka subhanallah, mana bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga setiap hari, setiap saat kita ditambah keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kembali, ada di surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ini ada di juz 9. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Subhanallah. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah, disebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, akan gemetar hati mereka. Subhanallah. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala terkait sifat-sifat orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika orang-orang yang beriman ini disebutkan, dikumandangkan dalam telinga mereka asma Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajilat qulubuhum, akan gemetar hati mereka. Maka subhanallah, ini kita koreksi diri masing-masing, muhasabah diri masing-masing.
kita sering mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu ada azan, ada takbir, disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada azan, bagaimana hati kita? Ketika disebutkan asma Allah, bagaimana keadaan hati kita? Sudahkah ada kegemetaran dalam hati kita karena merasa ta'zim, merasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu dahsyat? Atau biasa saja? Subhanallah. Maka ini yang perlu kita koreksi bersama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan orang-orang yang beriman ini ketika disebutkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Subhanallah, maka akan bertambah zadatuhum iman, akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang yang beriman. Sifat orang yang beriman ketika disebut asma Allah akan gemetar hatinya, ta'zim karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'jub dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha segalanya. Ketika orang beriman ini disebutkan, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imanan, akan bertambah keimanan mereka. Karena ketika mereka mengetahui ayat Al-Quran, sedangkan ayat Al-Quran ini kunci dari segala kunci ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi ayat Al-Quran ini adalah kandungan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, ketika disebutkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada pemahaman baru, ada ilmu baru yang mereka ketahui. Dengan ilmu baru yang mereka ketahui ini akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, ketika kita ngaji Quran, kita mendengar asma Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghadiri pengajian, majlis-majlis ilmu, kita mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari muhasabah bersama, mengoreksi diri bersama. Sudahkah bertambah keimanan kita sepulang kita dari pengajian ini? Sudahkah bertambah iman kita setelah kita mendengarkan ayat Al-Quran ini? Ketika belum ada reaksi, ketika belum ada tanda-tanda bertambahnya iman kita kepada Allah, maka kita bertafakur, ya Allah, sebenarnya iman kita ini betul atau tidak ya? Iman kita kepada Allah ini tetap bisa terjaga atau tidak ya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menjelaskan sifat orang yang beriman ini. Ketika disebut asma Allah akan gemetar hati mereka. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah iman mereka. Subhanallah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah mereka memasrahkan segalanya, berpegang hanya kepada Allah. Mereka dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal apa ini kumir? Subhanallah. Kalau ibu-ibu bertanya, tawakal itu apa? Berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjalani apa-apa yang Allah perintahkan, ini tawakal. Contoh Mbak Pondok, tawakal itu tidak hanya sekadar memasrahkan kepada Allah, tidak hanya sekadar kita punya pemahaman harus berpegang kepada Allah. Contoh, kita pengen hafal Al-Quran, Al-Qurannya pengennya lancar hafalannya, kita punya pemahaman tawakal kepada Allah, tahu tawakal ini adalah berpegang hanya kepada Allah, memasrahkan hanya kepada Allah. Ya sudahlah, kita pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, kita pasrahlah, lancar atau tidaknya. Ngomong seperti ini seakan-akan telah bertawakal kepada Allah. Praktek
kurang, ngajinya kurang semangat, ziyadahnya kurang semangat, murojaahnya kurang semangat, maka ini belum namanya tawakal. Tawakal ini kita berusaha, kita pengen ada cita-cita, keinginan pengen bisa hafal Quran dengan hafalan yang mungkin, yang lancar, yang kuat. Kita mengerti pemahaman tawakal ini, tapi ingat, tawakal ini adalah memasrahkan kepada Allah, berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau Mbak Pondok telah Masya Allah sore, pagi, malam, siang pegangnya Al-Quran terus, lisannya selalu menjaga Al-Quran, ngaji Quran terus, subhanallah, hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kelancarannya belum mencapai target internal, sudah kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah ada usaha, wakal, rajin terus Qurannya, hasilnya Allah yang memberikan. Ini yang namanya tawakal, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu subhanallah pengen sukses umpama dagangnya, pengen laris dagangnya, pengen maju usahanya, pengen banyak rezekinya, subhanallah. Sudah semuanya kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umpama dagang seadanya saja, kan semuanya dari Allah. Rezekilah diatur, kita pasrah kepada Allah. Ya mungkin rezekinya sebegitu-gitu aja ibu, subhanallah. Kalau pengen rezeki lebih, harus ada cara berpikir lebih, mengusahakan lebih. Bagaimana ya sekarang ini dagangnya laris, apa ya dipikirkan, apa yang disukai masyarakat ini, makanan apa yang disukai umpama, kalau mainan apa yang lagi ngetren, dicari apa yang lagi musimnya. Ketika dicari, dipraktikkan dalam usaha, hasil dagangnya kita pasrahkan kepada Allah. Ini yang namanya tawakal. Kalau ya sudah semuanya kan dari Allah, rezeki telah diatur, tapi tidak mau bekerja, tidak ada semangat untuk bekerja, ini namanya bukan tawakal, tapi ini namanya malas-malasan. Subhanallah, Masya Allah, teman, Masya Allah. Umpama teman-teman saya besok yang sekolah umpama ada ujian, pengen nilainya bagus, pengen dapat ranking pertama umpama, subhanallah, ya sudahlah, semuanya kan dari Allah. Kepintaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa atau tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrahlah, malam-malam enak tidur aja. Ya subhanallah, besoknya kelabakan ngerjain soalnya, jangan salahkan Allah. Ini bukan tawakal. Tawakal sebelum ujiannya kita belajar semangat mungkin, semaksimal mungkin. Subhanallah, kita menelaah pelajaran, membaca pelajaran, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Ini yang namanya tawakal. Nah, seperti ini sifat-sifat orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang yang beriman ini diantaranya adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa hanya pasrah, tapi ada gerak usaha yang nyata, hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Subhanallah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dialaminya. Takwa ini apa? Berusaha semaksimal mungkin. Orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang mau berusaha semaksimal mungkin, sekemampuan mereka, ingin bisa mentaati apa-apa yang Allah perintahkan dan ingin bisa menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ini bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena kalau kita sudah mempraktekkan apa-apa yang Allah perintahkan, ini namanya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita manusia hanyalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Kita pengen rajin sholat malamnya, pengen bisa bertahajud di malam hari, subhanallah. Takwanya apa? Akhlak takwanya berusaha semaksimal mungkin kita
nanti malam pengen bangun jam 2, ada alarm HP dipasang, subhanallah. Ketika alarm berbunyi dipaksa bangun, ngantuk-ngantuk, subhanallah. Dingin-dingin dipaksa berwudu hingga sampai bisa mengerjakan sholatnya. Mengerjakan sholatnya ini adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya sekedar berikhtiar, berusaha. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang mereka ditimpa permasalahan, subhanallah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka ini orang-orang yang bertakwa dengan jalan yang tanpa disangka-sangka. Ada saja rezekinya, entah dari mana, temu saja. Janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa orang yang bisa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh mereka. Subhanallah. Tawakalnya ini tidak hanya sekedar tawakal, karena subhanallah saya baca di Faidul Rahman fi bayani tuhfatil ikhwan jilid awal, subhanallah, ini karangan dari pamanda guru saya Walid Muhammad Hussein Nawawi, subhanallah, di jilid pertama Bapak Pondok, subhanallah. Di situ Walid mencantumkan sebuah kisah hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ada orang yang bertandang ke rumah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa unta. Ketika pengen masuk ke dalam, subhanallah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya perlu tidak mengikat unta ini? Atau sudah tidak perlu diikat, saya pasrahkan kepada Allah saja, kan Allah yang menjaga. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikatlah untamu dan berpasrahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini bukti yang namanya tawakal harus dulu diselingi, didahului dengan yang namanya usaha. Subhanallah. Kalau umpama kita pengen rumahnya aman, tidak kecolongan, umpama subhanallah, kita perlu mengunci rumah ketika malam. Kita perlu masukkan motor kita ke dalam ketika malam hari. Lalu kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah, ini saya punya motor, saya punya rumah, pengen dijaga. Minta dijaga ya Allah, jangan sampai kecolongan, jangan sampai kemalingan. Tapi berdoa seperti ini, telah mengunci kamarnya, mengunci pintu-pintu rumahnya, memasukkan motornya ke dalam, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umpama punya motor, umpama atau punya hal yang lainnya, ya sudahlah, kan semuanya Allah yang menjaga. Kita pasrah kepada Allah. Motor di luar saja tanpa dikunci, kalau hilangnya jangan salahkan Allah. Ini bukan yang namanya tawakal, bukan seperti ini. Tawakal harus ada usaha dulu, hasilnya pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini insya bisa dipahami, Bapak. Ibu-ibu sangat kepaham betul. Insya Allah, alhamdulillah. Dan ini orang yang bisa bertawakal seperti ini adalah orang-orang yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kemudian orang yang tawakal ini Allah menjelaskan lagi. Orang yang beriman ini Allah menjelaskan lagi sifat-sifatnya apa? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang bertawakal ini adalah orang-orang yang mau mendirikan sholat dengan baik dan benar. Orang-orang yang tidak tinggal sholat 5 waktu. Dan orang-orang yang mau menginfakkan sebagian dari harta yang mereka punya kepada orang-orang yang membutuhkan dengan niat mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka subhanallah, maka perlu dipahami, kalau kita jeli ketika membaca Al-Quran, setiap
umam. Seperti itu. Atau yang sekarang alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada hikmah apa di balik ini semua? Subhanallah. Kalau kita jeli, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah itu hubungannya tidak melulu hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan wa aqimus shalah, kerjakanlah salat, maka ini hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah juga mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Tunaikanlah zakat. Zakat ini apa? Kita mau berbagi kepada sesama. Kita mau memberikan sebagian rezeki yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka di sini agama Islam itu, subhanallah, agama Islam tidak hanya mengajarkan kita harus bisa tunduk patuh kepada Allah dan hanya kepada Allah saja, tidak. Tapi agama Islam mengajarkan tunduk patuh kepada Allah juga untuk bisa menghormati sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menebar kasih sayang kepada semesta alam. Subhanallah. Maka di sini bahwa ibadah itu tidak hanya hubungannya dengan Allah. Ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas. Ada ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah, kaitannya seperti sholat, seperti itu. Itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Tapi ada juga ibadah yang berkaitan dengan manusia, hablum minannas. Seperti apa? Kita bersedekah, kita berinfak, kita berakhlakul karimah, kita mau zakat. Maka di sini artinya apa? Ketika seseorang tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya rasa kasih sayang, rasa cinta itu lebih dalam kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semakin orang itu rajin mengerjakan apa yang Allah perintahkan, beribadah kepada Allah, harusnya semakin bagus akhlaknya, semakin baik budi pekertinya. Di sini kuncinya, subhanallah. Maka Islam itu masya Allah, masya Allah, sangat amat menganjurkan kita agar saling menghormati, saling menghargai kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin bisa kita berlaku saling menghormati, saling mencintai karena Allah Ta'ala kalau dalam hati kita tidak ada yang namanya kasih sayang, tidak ada yang namanya rahmah, tidak ada yang namanya mahabbah. Tidak bisa. Orang tidak akan mau, subhanallah, memberikan rezeki yang dia punya diberikan kepada orang lain kalau dalam hatinya tidak ada makna rahmah, tidak ada makna mahabbah. Orang dermawan itu, subhanallah, karena dalam hatinya ada kasih sayang yang lebih terhadap sesama. Subhanallah, melihat orang-orang yang di bawahnya membutuhkan, tidak tega, maka di sini ada rahmah, ada kasih sayang, maka mau memberikan. Maka di sini kuncinya. Tidak akan mungkin bisa orang berlaku baik, berlaku lembut, berbudi pekerti yang baik kalau dalam hatinya tidak ada makna rahmah, makna mahabbah terhadap sesama. Mahabbah ini apa? Punya cinta terhadap sesama. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, masya Allah, thumma masya Allah. Sedangkan saya baca dalam kitabnya Walid Muhammad Husain Nawawi di kitab Rawdatul Muttaqin fi bayani haditsil arba'in itu, subhanallah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Subhanallah. La yu'minu ahadukum
disebut orang yang beriman, tidak disebut sebagai orang-orang yang sempurna keimanannya kalau belum bisa mencintai orang lain, mencintai saudaranya sebagaimana bisa mencintai diri sendiri. Artinya apa? Mencintai diri sendiri ini kita pengen hidup mulia, kita pengen rezeki yang banyak dan berkah, kita pengen terhormat, kita pengen mudah segalanya, pengen berhasil dari apa yang kita inginkan. Karena apa? Kita mencintai diri kita, pengen bahagia. Subhanallah. Maka sebisa mungkin kita juga seperti itu kepada orang lain. Ketika kita pengen mulia, kita juga berharap orang lain, teman kita, tetangga kita juga mulia. Ketika kita pengen berhasil, maka kita juga pengen tetangga kita, teman kita, saudara kita berhasil. Ketika kita pengen hidup bahagia, kita juga pengen orang-orang lain di sekeliling kita juga hidup bahagia. Maka ini sifat dari orang-orang yang beriman dengan sempurna keimanannya. Jangan malah kebalikan. Ketika ada teman kita, ada saudara kita yang sedang memperoleh kenikmatan, keberuntungan, malah hati kita tidak cocok, iri, tidak suka dan yang lain, maka ini yang namanya hati orang yang berpenyakit. Subhanallah. Karena apa? Kegelisahan hati yang mengarah pada rasa ketidaksukaan terhadap kenikmatan atau kebaikan yang diperoleh orang lain, itu tanda dari hati yang berpenyakit. Masya Allah, Mbak Pondok. Kegelisahan hati, keresahan hati yang mengarah pada rasa ketidaksukaan terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain, keberuntungan yang diperoleh orang lain, maka ini tanda dari hati yang berpenyakit. Subhanallah. Contoh umpama, ada teman kita yang ngajinya lancar terus, subhanallah. Kita merasa ngajinya belum lancar, ya Allah. Kita pengen kayak dia. Gak apa-apa, pengennya harus. Kita iri pada ahli ilmu itu bagus. Tapi jangan sampai rasa iri ini menjadikan kita tidak suka kepada ahli ilmu. Jangan sampai rasa iri ini menjadikan kita mengharapkan agar ahli ilmu tersebut tercabut kenikmatannya. Contoh, kita punya teman, si fulan mengajinya lancar terus. Kita, ya Allah, enak banget ya si fulan ini lancar terus. Kalau hanya kepengenan dan syukur-syukur kepengenan ini menjadikan kita bersemangat, termotivasi, malah bagus, itu harus. Tapi kalau teman kita, Masya Allah, ngajinya lancar, saya kok gak lancar-lancar ya Allah, semoga dia gak lancar juga lah, hingga mengharapkan supaya hilang kelancarannya, tidak suka. Subhanallah, sudah disembah Mbak, sudah lancar ya lancar, kita hatinya kayak gak terima, kayak gak suka lah. Hati-hati ini hati orang-orang yang berpenyakit. Tapi ketika teman kita, Mbak, sudah disembah, alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah videonya, kita bunga, kita senang, kita gembira, insya Allah kita kebawa berkahnya, kita juga akan bisa lancar sebagaimana orang yang kita sukai. Subhanallah. Ibu-ibu punten yang lagi dagang, yang lagi subhanallah berlomba-lomba usaha, banyak saingannya mungkin, subhanallah, mungkin kalau tetangga kita dagangannya laris, usahanya lancar, kita tidak perlu iri, tidak perlu kita hasud, apalagi kita mengharapkan kenikmatan yang diperoleh oleh tetangga ini hilang. Ini hati-hati, ini orang-orang yang punya hati yang berpenyakit. Karena apa? Kenikmatan, keberuntungan, kebahagiaan itu telah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang harusnya menjadi milik kita pasti akan sampai kepada kita. Jangan khawatir. Dalam Lauh Mahfuz itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, si fulan jatah rezekinya berapa, nanti menikahnya umur berapa, hatam Qur'annya umur berapa, nanti sohihnya umur berapa, ada semua ketentuannya. Maka subhanallah, hari ini si fulan ini rezekinya dagangnya 1 juta umpama, tetangga yang lain 10 juta, tidak perlu iri. Apalagi kita hasud. Hasud itu tidak suka dengan kenikmatan yang diperoleh
seharusnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi milik kita, pasti akan sampai kepada kita. Tidak akan mungkin tertukar. Jangan khawatir. Allah itu maha hebat, maha kuasa, dan maha kaya, lagi maha dermawan. Tidak perlu kita khawatir. Ada tetangga kita rezekinya lebih, subhanallah, kita iri, kita hasud, kita mengharapkan rezekinya itu hilang. Maka ini tanda dari orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah maha kaya. Seakan-akan ketika orang lain memperoleh rezeki, kitanya yang sakit, kitanya yang tidak terima. Karena apa? Seakan-akan rezekinya terbagi. Maka secara tidak langsung orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak meyakini kemahabesaran Allah, kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja, ketika si fulan memperoleh untung 10 juta, itu tidak mengurangi dari rezeki yang harus menjadi milik kita. Tidak akan terkurangi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Binatang melata pun Allah jamin rezekinya. Tidak akan mungkin kelaparan. Semut tidak bekerja, tidak apa, nunggu saja makanan. Subhanallah, ayam tidak bekerja, tidak apa, subhanallah, nunggu saja makanan. Karena Allah menjamin. Apalagi kita, makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang mau beriman, mau bertakwa kepada Allah, akan lebih-lebih dijamin oleh Allah. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka jangan khawatir dengan kenikmatan yang diperoleh orang lain. Jangan khawatir dengan kebahagiaan, kemuliaan yang diperoleh orang lain. Kemuliaan yang diperoleh orang lain tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan yang harusnya menjadi milik kita. Jangan khawatir. Tugas kita hanya berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Insya Allah, Allah akan memberikan sebaik-baiknya pemberian kepada kita yang punya anggapan seperti ini dan mempraktekkan anggapan ini dalam praktek tindak nyata kita. Subhanallah, Masya Allah, summa Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dengan ilmu ini insya Allah iman kita akan bertambah. Rasa takut kita kepada Allah akan bertambah. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallah min 'ibadihil ulama." Orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, adalah orang-orang yang disebut dengan panggilan ulama. Maka ulama di sini yang mentarifkan, yang mendefinisikan ulama ini bukan kita. Bukan karena kita, subhanallah, ada orang yang pakai imamah, ada orang yang pakai ridha sorban, pakai apa namanya ini, imamah di kepala, udang-udang itu, subhanallah, kita sebut sebagai ulama. Tidak. Ada orang yang berjubah, Masya Allah, kita sebut sebagai ulama. Tidak. Ulama itu adalah apa? Orang-orang yang dalam hatinya punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai sorban, pakai imamah, pakai jubah, hatinya ingkar kepada Allah, sombong kepada sesama, maka ini bukan ulama, tapi orang yang biasa, orang yang sederhana, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hati-hati dalam berperilaku, maka ini yang disebut sebagai ulama. Karena apa? Kata Allah, "Innama yakhshallahu min 'ibadihil ulama." Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmu, yang ilmu ini bisa dipraktekkan dalam kesehariannya, dalam tingkah lakunya, sehingga dia bisa lebih berhati-hati lagi menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masya Allah, thumma Masya Allah, ulamanya umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sungguh istimewa. Orang-orang yang berilmu dan ilmunya ini masuk sampai ke hati sehingga menimbulkan rasa khauf, makna takut kepada Allah, rasa mahabbah kepada Allah, raja berharap kepada Allah Subhanahu
seperti ini, seperti nabi-nabi Bani Israil. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ulama ummati ka'ambiyai Bani Israil. Subhanallah, ulama pada umatku itu bagaikan nabi-nabi Bani Israil. Subhanallah, hingga dikisahkan ini, masya Allah, semua masya Allah. Ada yang namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ini adalah ahli Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mendirikan tarekat Syadziliyah, seorang sufi besar yang nasabnya masih bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bermimpi, subhanallah. Pada waktu itu dikisahkan beliau sedang berada di Masjidil Haram dan bermimpi, masya Allah. Mimpinya orang solih ini bagian dari 46 sifat kenabian, Bapak-bapak. Jangan sampai kita salah anggapan. Subhanallah, siapa yang bisa mengingkari mimpi seseorang? Mimpi-mimpi orang-orang yang solih ini, kata baginda Nabi SAW, saya baru nemu tadi, saya baru baca di kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. Subhanallah, ada penjelasan bahwa mimpi yang baik dari orang-orang solih itu merupakan bagian dari 46 sifat kenabian. Salah satu bagian dari 46 sifat kenabian. Ini saya bacakan ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya hasanatu min ar-rajuli salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Masya Allah. Ini ada hadis saya baca di kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. Ada di bab ru'ya, kitab ru'ya, bab mimpi. Dijelaskan bahwa haddatsani an Malikin, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'yal hasanatu minar rajulis shalih, mimpi yang baik dari kaum soleh, mimpi yang baik dari orang-orang yang soleh, juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, merupakan bagian dari salah satu bagian 46 sifat kenabian. Subhanallah, masya Allah, summa masya Allah. Ada lagi ini hadis, wa haddatsani an Malikin an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan yabqa ba'di min an-nubuwah illa al-mubasysyirat. Faqalu wa ma al-mubasysyirat ya Rasulullah? Faqala ar-ru'ya as-salihatu yaraha rajul salih aw tura lahu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Ini ada menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yabqa ba'di minan nubuwah illa al-mubasysyirat. Tidak ada setelahku ini dari sifat kenabian kecuali al-mubasysyirat. Rasulullah bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa itu al-mubasysyirat? Dijawab, ar-ru'yas salihatu yaraha rajulus salih aw tura juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Al-mubasysyirat ini, peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa? Mimpi yang baik, mimpi yang benar dari orang-orang yang saleh. Mereka diperlihatkan atau mereka melihat dalam mimpinya sesuatu itu. Karena mimpi tersebut, mimpi yang baik ini dari kaum soleh ini merupakan salah satu bagian dari 46 sifat kenabian. Maka subhanallah, kita tidak boleh ragu dengan mimpi dari Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, seorang ahli Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermimpi pada waktu itu sedang berada di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di situ berkumpul
Isa dan Nabiullah Musa alaihissalam. Maka Nabiullah Musa berkata, "Ya Rasulullah, innaka qulta fi haditsik al-ulama ummati ka anbiya'i bani Israil." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah berkata bahwa umatmu itu dari ulama, umatmu itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Nah, saya Nabi Musa ini adalah satu nabi dari Bani Israel. Tunjukilah kepada saya orang-orang yang disifatkan sifat tersebut olehmu itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, "Aina Abu Hamid Al-Ghazali?" Di mana Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali? Maka berdirilah Imam Ghazali ini datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan kepada Nabi Musa serta Nabi Isa. Kata Rasulullah SAW, "Hada, ini orangnya." Maka Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, "Ya Imam, masuk." Wahai Imam, siapa namamu? Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai Imam, siapa namamu?" Dijawab oleh Imam Ghazali ini, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Subhanallah. Dijawab apa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ketika mendengar jawaban Imam Ghazali ini, Nabi Musa sedikit terheran, tidak cocok. Subhanallah. Sampai mengatakan, "Ya Imam, inna masalatuka anismak faqat." Saya itu, wahai Imam, hanya bertanya siapa namamu. Tazid fil jawab, tapi itu melebihkan jawaban dari soal yang saya tanyakan. Saya bertanya siapa namamu, engkau jawab dengan namamu, nama bapakmu, nama kakekmu, nama margamu, sampai nama kelahiranmu, tempat kelahiranmu. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-hadha minal adab. Apakah ini bagian dari adab? Kata Nabi Musa, tidak sopan seperti itu. Subhanallah. Maka fatafat Imam Ghazali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menengok Imam Ghazali ini kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ujibul karim am ata'addab." Ya Rasulullah, bagaimana ini? Nabi Musa marah. Saya jawab seperti ini. Saya jawab pertanyaan Nabi Musa am ata'addab, atau saya diam, saya menjaga adab. Kata Rasulullahnya menambahi lagi, "Ajibmu, jawab saja." Subhanallah. Maka dijawab oleh Nabi Musa ini, "Ya kalimullah." Sebutan kepada Nabi Musa, "Wahai orang yang bisa berbicara kepada Allah, ingatkah engkau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadamu, 'Wa ma tilka biyaminika ya Musa'." Di surah Taha juz 16 itu, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Wahai Nabi Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Waktu itu Nabi Musa sedang memegang tongkat. Masya Allah, tongkatnya Nabi Musa. Ketika Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa", wahai Nabi Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Dijawab dengan apa? Qala, "Hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra." Engkau pun sama menjawab soalan dengan yang lebih jawabannya. Padahal Allah pada waktu itu hanya bertanya, "Wahai Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Harusnya jawab saja, "Ini tongkat saya ya Allah." Tapi engkau menjawab dengan "Hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra." Ini tongkat saya ya Allah. Saya bersandar dengan tongkat saya ini. Saya mengambil daunan dengan tongkat saya ini untuk kambing-kambing saya, dan saya melakukan pekerjaan banyak hal dengan tongkat saya ini. Macam-macam jawabannya. Maka engkau pun sama ya Nabi Musa, menjawab soalan dan melebihkan jawaban. Maka Nabi Musa kaget. Masya Allah. Subhanallah, langsung melihat kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, sah, sadaqta, al-ulama fi ummatik ka'ambiya'i fina." Ya Rasulullah, betul apa yang kau katakan, bahwa ulama pada umatmu itu seperti nabi-nabi di kalangan kami. Subhanallah. Maka ini gambaran ulama, orang yang punya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bisa menjalankan ilmunya ini dibanggakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi, kedudukannya ini seperti nabi-nabi Bani Israil. Maka semoga dengan kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau, Masya Allah,
cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tergolong termasuk orang-orang yang disebutkan sebagaimana Allah menyebutkan innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Kita termasuk orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rasa takut ini kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman lagi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya, orang-orang yang mau menjaga diri. Takut ini bukan hanya sekedar omong, saya takut kepada Allah, tapi tingkah lakunya sembrono, tingkah lakunya tidak terjaga, tingkah lakunya teledor dengan perintah Allah. Ini bukan orang yang takut. Orang yang takut ini apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut kepada Allah ini adalah orang-orang yang mampu menjaga dirinya dari hawa nafsu yang jelek, dari mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bisa seperti ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada manfaat dari apa yang saya katakan ini, semua yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته